Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Suara Kemerdekaan. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Masih dalam suasana bulan Agustus, kita angkat tema yang sangat relevan buat kita semua, terutama generasi muda. Semangat belajar untuk mengisi kemerdekaan. Hari ini aku gak sendirian, sudah hadir bersama aku seorang anak muda yang inspiratif banget. Dia aktif di dunia pendidikan dan juga kegiatan literasi. Yuk kita sambut Hafid. Apa kabar Hafid? Halo Mira, kabar baik. Alhamdulillah, senang banget bisa diajak ngobrol di podcast ini. Apalagi temannya relate banget sama apa yang aku perjuangkan juga. Oke, kita langsung aja ya. Menurut kamu nih Hafid, generasi sebagai generasi muda, apa sih makna kemerdekaan buat kita sekarang? Wah, kalau buat saya sendiri itu ya, buat saya pribadi, kemerdekaan itu bukan cuma tentang bebas dari penjajahan, oke? Oke. Tapi lebih dari itu, kita merdeka untuk berpikir, belajar, berkarya, dan menentukan arah hidup kita sendiri. Dulu para pahlawan berjuang dengan senjata, tembak-tembakan. Sekarang kita berjuang lewat ilmu pengetahuan dan kontribusi positif ke masyarakat. Ya. Setuju banget. Jadi bisa dibilang belajar hari ini bukan cuma tanggung jawab ya, pribadi ya, tapi juga bentuk pengabdian kepada negara. Betul banget Mira, betul. Belajar itu adalah satu bentuk nyata dari mengisi kemerdekaan, karena masa depan bangsa ini tergantung pada kualitas generasi muridnya. Jadi gitu ya. Iya. Tapi kenyataannya ya, banyak anak muda yang merasa jenuh, malas, bahkan kehilangan arah soal belajar. Kenapa? Kamu pernah ngalamin hal yang sama? Gimana? Tentu pernah banget dong. Kadang kita belajar karena harus, bukan karena mau. Tapi lama-lama aku sadar kalau kita gak belajar, kita bakal tertinggal. Aku mulai ubah pola pikir saya sendiri. Karena belajar bukan cuma untuk nilai, tapi untuk kemampuan dan masa depan. Iya. Mantap. Nah, kamu sendiri biasanya gimana cara jaga semangat belajarnya, Hafid? Kalau aku suka bikin target kecil. Misalnya dalam seminggu belajar topik tertentu atau nonton video edukatif di YouTube 15 menit per hari. Terus bergabung di komunitas belajar juga bantu banget. Iya. Ketika kita dikelilingin orang-orang yang semangat, energi positif itu nular loh. Percaya nggak? Percaya. Hafid, kamu tadi sempat bilang belajar adalah bentuk perjuangan. Bisa kamu jelaskan lebih dalam lagi? Oh, tentu bisa. Jadi gini Wir, sekarang ini tantangan kita bukan lagi perang fisik. Iya. Tapi perang melawan ketidaktahuan, kemalasan dan rasa puas diri. Setiap kali kita tidak memilih belajar daripada rebahan, itu juga perjuangan. Setiap kali gagal tapi bangkit dan mencoba lagi, itu perjuangan juga. Iya. Benar banget. Dan kalau semua anak muda punya semangat itu, dampaknya pasti luar biasa. Iya, bayangkan kalau semua pemuda Indonesia rajin belajar, aktif berpikir kritis dan juga empati sosial. Indonesia bisa melesat jauh ke depan, dan semua itu akan dimulai dari hal sederhana
kemauan untuk belajar. Iya, iya. Wah, obrolan kita hari ini benar-benar menyegarkan dan membakar semangat ya. Terima kasih banyak ya Hafid sudah berbagi pengalaman dan inspirasinya. Terima kasih juga Wira. Semoga obrolan ini bisa memotivasi teman-teman pendengar buat lebih semangat belajar dan berkarya. Amin. Baiklah teman-teman. Itu dia episode kita hari ini di bulan kemerdekaan ini. Yuk kita buktikan bahwa kita generasi yang tangguh, cerdas dan mau terus belajar. Karena belajar adalah cara kita menghargai dan mengisi kemerdekaan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Merdeka!